Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjawab dan menjelaskan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau pengembangan kurikulum PAI. Oke, akan saya jawab. Yang soal nomor pertama, jelaskan atau deskripsikan konsep pengembangan kurikulum pendidik PAI, baik itu pengertian, manfaat, tujuan, dan lain-lain, termasuk juga nanti ada fungsi. Oke, langsung saja yang pertama. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam. Tujuan proses pembelajaran, metode dan pendekatan serta bentuk evaluasinya itu berhubungan dengan Islam. Maka dinamakan kurikulum pendidikan Islam. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara hafah atau menyeluruh. Kemudian, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang disengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam rangka tujuan pendidikan agama Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan, dan kemampuan pelajar. Itu adalah pengertian dari kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya, tujuan kurikulum pendidikan agama Islam tadi memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pelajar. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangun jiwa rohani. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu bertujuan untuk menanamkan kepercayaan yang bercondong kepada ajaran Islam ke hati para pelajar dan generasi muda saat ini. Karena yang seperti itu untuk menangkal radikalisme, menangkal terorisme. Jadi generasi muda itu dibekali oleh pendidikan ajaran Islam. Dan kurikulum pendidikan Islam juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu
gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Itu adalah tujuan dari kurikulum pendidikan Islam. Kemudian manfaat dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Kalau yang tadi pengertian dan tujuan, sekarang membahas tentang manfaat dari kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, dari pembahasan di atas mengenai pengertian, fungsi, serta tujuan, maka pada kali ini manfaat kurikulum pendidikan Islam dapat diketahui bahwasanya kurikulum ini memiliki kedudukan sebagai otak dan jantungnya dalam pendidikan. Sehingga jika kurikulum dibentuk dan dijalankan dengan baik dan benar, akan memberi manfaat berupa pendidikan yang akan berjalan dengan baik juga. Pendidikan agama Islam. Seperti saat ini, pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 ini, tujuan pendidikan adalah berfokus pada membentuk pribadi siswa yang produktif, inovatif, dan afektif melalui pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, maka dari itu, kurikulum pendidikan Islam harus dimasukkan ke dalam kurikulum 2013 ini. Karena apa? Sebagai generasi muda, kita harus mempunyai bekal atau benteng yang kuat untuk diri kita, untuk menangkal isu-isu yang tersebar, menangkal radikalisme, terorisme. Kita harus mempunyai benteng yang kuat, yakni pendidikan agama Islam. Maka dari itu sangat besar sekali manfaat dari kurikulum pendidikan Islam ini untuk kedepannya, untuk generasi muda yang akan datang. Sehingga dari kesimpulan manfaatnya tadi, sangat diharapkan kurikulum pendidikan Islam ini dapat membentuk generasi muda yang kompeten serta cerdas dalam membangun budaya bangsa Indonesia ini dengan dibekali oleh pendidikan agama Islam yang kuat. Oke, kemudian yang terakhir yaitu fungsi dari kurikulum PAI atau fungsi dari kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam berbeda dengan kurikulum yang lain yang memiliki fungsi atau peranan yang memiliki kurikulum pendidikan agama Islam. Bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti halnya kurikulum pendidikan agama Islam ini. Karena itu, sudah sepatutnya guru-guru agama sangat memperhatikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi kurikulum pendidikan agama Islam ini ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam ini berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Maka di dalam kurikulum ini akan dikembangkan lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu fungsi penyaluran. Kurikulum PAI berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus pada bidang keagamaan yang bertujuan agar bakat-bakat tersebut bisa berkembang secara wajar dan optimal. Bahkan diharapkan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan banyak orang. Jadi kurikulum PAI ini juga sebagai berfungsi untuk penyaluran bakat-bakat yang terpendam dari para peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi yang dimana kurikulum PAI ini untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekurangan, memperbaiki kelemahan bagi peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama segi keyakinan, akidah, dan ibadah. Jadi kurikulum PAI ini juga berfungsi sebagai perbaikan. Yang keempat yaitu fungsi pencegahan. Kurikulum PAI ini berfungsi untuk menangkal hal-hal yang negatif, baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya maupun dari budaya luar
yang dapat membahayakan dirinya sehingga menghambat perkembangan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi kurikulum PAI ini juga menjadi benteng, menjadi pencegah dari hal-hal yang negatif bagi peserta didik. Kemudian fungsi selanjutnya yang nomor 5 yaitu fungsi penyesuaian. Yaitu kurikulum PAI berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi fungsi penyesuaian ini menyesuaikan terhadap peserta didik kepada lingkungan, menyesuaikan lingkungan agar tercipta lingkungan yang agar tercipta peserta didik dan lingkungan yang sesuai dengan akidah dan ajaran Islam. Yang terakhir yang nomor 6 yaitu fungsi sumber nilai, di mana kurikulum pendidikan agama Islam merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Karena ini bercondong ke ajaran agama Islam, maka kurikulum PAI ini memberikan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Begitu. Karena ajaran agama Islam seperti ibadah, seperti ya banyaklah ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, dan haji itu tidak hanya mencapai kebahagiaan di dunia saja, namun akan mencapai kebahagiaan di dunia di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2, yakni membahas tentang makalah kelompok yang sudah kita presentasikan dari kelompok kami pada pertemuan mata kuliah yang kemarin. Oke, saya akan membahas tentang makalah kami yang sudah kami susun, makalah kelompok kami, yakni asas-asas kurikulum pendidikan agama Islam. Ada 4 asas. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pembentukan tujuan umum pendidikan. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Kurikulum yang dikembangkan harus mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itu adalah asas yang pertama untuk kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu asas filosofis. Kemudian yang kedua, ada asas psikologis. Nah, asas ini memberi arti bahwa kurikulum pendidikan hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan anak. Jadi melihat perkembangan anak, asas psikologis, dan perkembangan yang dilalui anak didik. Jadi melihat perkembangan yang dilalui juga oleh anak didik. Kurikulum pendidikan harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individual, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini adalah salah satu aspek yang sangat menunjang untuk kelancaran dan kesuksesan dunia pendidikan kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian yang nomor 3, ada asas sosial dan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Lingkungan sosial budaya merupakan sumber daya yang mencakup kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah penting pengembangan kurikulum itu memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang.
Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai-nilai, iptek, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menurut tersedianya proses pendidikan yang relevan untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan rancangan berupa kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat, yaitu faktor teknologi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir kemudian ada asas organisatoris. Nah, hal ini berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum, yaitu tentang penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak. Landasan ini berkenaan dengan bentuk organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Bagaimana bahan pelajaran akan disajikan? Apakah dalam bentuk bidang studi yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan? Misalnya dalam bentuk board fact atau bidang studi seperti yang dilakukan di Indonesia pada saat ini. Contoh, IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu jiwa, lebih mengutamakan keseluruhan karena kurikulum itu bermakna dan lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Aliran psikologi ini lebih cenderung memiliki kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Nah, itulah asas-asas yang digunakan atau asas-asas untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya kira cukup demikian. Apabila ada kurang lebihnya dari saya, ucapan maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak.